Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Baik ya tentunya. Nah anak-anak, hari ini kita ada dalam pembelajaran agama. Kita masih tetap membahas tema besar kita, Allah menemui orang berdosa melalui cerita Sakeus. Siapa yang masih ingat cerita Sakeus kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, benar ya. Kita membahas tentang Sakeus yang Yesus Kristus yang lebih dahulu mencari dan menemukan Sakeus ya. Jadi, inisiatif untuk bertemu dengan Sakeus yang adalah orang berdosa itu datang daripada Allah itu sendiri. Kenapa harus dari pihak Allah? Karena hanya Allah lah yang suci, yang kudus, manusia yang tidak berdosa yang bisa melakukan hal itu. Sedangkan kita, seperti yang sudah kita pelajari, bahwa kita adalah manusia berdosa ya. Sehingga kita yang manusia berdosa ini tidak bisa datang kepada Allah. Tetapi Allah tidak memandang keberdosaan kita, melainkan Allah membuat jembatan untuk menghubungkan jurang pemisah antara manusia dengan Allah akibat kejatuhan dalam dosa itu, dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita ya. Jadi Yesus Kristus mengorbankan anaknya melalui darah yang sangat mahal supaya kita manusia berdosa ini dibenarkan di hadapan Allah. Nah, anak-anak, hari ini kita masih membahas tentang cerita Sakeus. Kalau minggu kemarin kita sudah mengetahui bahwa kita semua manusia berdosa ya. Kita semua manusia yang berdosa. Tetapi coba anak-anak kembali ingat lagi cerita Sakeus di dalam Lukas 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10, khususnya di ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas pohon ara dan berkata kepada Sakeus, "Segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Anak-anak, Ibu Yeni garis bawahi kata "ia menumpang di rumah orang berdosa." Ya, jadi orang-orang di Yeriko menilai Sakeus sebagai orang berdosa. Nah, sekarang Ibu Yeni tanya lagi, siapa yang disebut orang berdosa? Siapa saja yang disebut orang berdosa? Ya, kalau orang-orang Yeriko mereka menyebut orang berdosa itu hanya Sakeus. Karena apa mereka menyebut Sakeus sebagai orang berdosa? Karena mereka melihat perbuatan daripada Sakeus, yaitu ketika dia menjalankan tugasnya sebagai seorang pemungut cukai, dia memungut tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan, tetapi dia memungut lebih. Nah, hal ini yang membuat orang Yeriko mengatakan, menilai bahwa Sakeus adalah orang berdosa. Nah, pertanyaan Ibu Yeni sekarang, apakah hanya Sakeus saja yang berdosa? Apakah hanya Sakeus saja yang berdosa, anak-anak? Ya, benar, tidak ya. Kemarin kita sudah belajar di dalam Roma 3 ayat 23 yang mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ayat yang menyatakan di dalam Roma 3 ayat 23 ini mau menunjukkan bahwa tidak ada satupun, ya, itu berarti semua manusia,
tidak ada satupun manusia yang benar di bumi ini. Ya, tidak ada satu manusia yang benar di bumi ini. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kita semua manusia sudah berdosa. Dan keberdosaan manusia ini membuat manusia itu berespon yang salah terhadap sesuatu. Seperti orang Yeriko. Mereka juga adalah orang-orang berdosa. Tetapi mereka menunjuk bahwa Sakeus sendiri yang orang berdosa. Mereka tidak sadar bahwa mereka juga adalah orang-orang berdosa, ya. Sehingga keberdosaan yang dialami oleh kita manusia ini, anak-anak, seringkali kita menilai salah terhadap orang lain, terhadap perbuatan orang lain, terhadap sikap orang lain. Kita sering salah kaprah, ya. Sering kita dengar salah kaprah, salah menilai, ya. Salah menilai kepada orang. Anak-anak juga tentu pasti seperti itu kan. Ketika melihat salah satu teman berbuat ini, pasti anak-anak langsung berpikir, ih dia begini, dia begitu, dia begini, ya. Tetapi tanpa anak-anak pikir bahwa anak-anak juga adalah manusia berdosa yang satu ketika bisa melakukan hal yang pernah dilakukan oleh teman yang lain. Oleh sebab itu, anak-anak, hal yang kita dapatkan hari ini ialah teruslah kita sadar bahwa kita ini adalah manusia berdosa, ya. Kita manusia berdosa. Tidak ada satupun yang benar. Oleh sebab itu janganlah kita suka melihat kesalahan orang lain. Tetapi biarlah kita mau terus mengoreksi diri kita masing-masing, menyadari diri kita bahwa kita juga adalah manusia berdosa yang bisa juga melakukan dosa yang pernah orang lain juga buat, ya. Teruslah sadar, oleh sebab itu kita butuh anugerah Tuhan supaya kita bisa terkontrol hidup kita dalam melakukan segala sesuatu yang tidak membuat kita jatuh di dalam dosa, ya. Jadi apa itu dosa, ya anak-anak? Apa itu dosa, ya? Dosa berarti pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah. Perintah apa saja Ibu Yeni? Banyak perintah Allah, ya. Tidak satu saja, tidak 10 perintah Allah yang sudah anak-anak baca di kitab Keluaran 20, ya. Tetapi ada banyak perintah-perintah yang Allah berikan untuk manusia itu tahu dan taat. Di mana perintah-perintah Allah itu ditemukan? Yaitu di dalam firman-Nya. Kalau anak-anak sering membaca Alkitab, maka anak-anak akan banyak menemukan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, kehendak-kehendak Allah yang anak-anak akan bisa lakukan. Makanya penting ya anak-anak, kalau misalnya guru-guru meminta anak-anak jangan lupa devosi, ikutilah devosi baik-baik. Anak-anak jangan lupa ya setiap malam baca firman, lakukan, karena disitulah kita bisa bertemu dengan Allah. Dan disitulah kita bisa tahu kehendak Allah, dan kehendak Allah itu akan menolong kita, mengontrol kita untuk kita jatuh di dalam dosa. Nah, anak-anak tahu ya, akibat dari dosa ialah maut, ya. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Apa itu maut? Maut artinya mati. Jadi ketika kita hidup di dalam dosa, sesungguhnya kita sedang mati secara rohani. Apa itu mati secara rohani, Ibu Yeni? Artinya hubungan kita dengan Allah itu sedang terpisah, sedang ada jarak. Sehingga kita itu baca Alkitab juga serasa tidak baca, kita tidak mengerti apa yang dituliskan Alkitab karena ada di dalam diri kita roh yang mematikan kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak, kita butuh anugerah Tuhan. Teruslah minta kepada Tuhan
untuk Tuhan memberikan kepada kita rohnya, Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus itu sudah diberikan bagi kita. Tinggal bagaimana kita mau meminta, kita mau membuka hati kita untuk Roh Kudus senantiasa menolong dan mengontrol seluruh hidup kita, sehingga kita itu tidak mengalami kematian rohani. Kalau kematian jasmani pasti semua manusia akan mati. Jadi jangan pernah takut dengan hal yang namanya kematian. Karena kematian pun ada di dalam kehendak dan kedaulatannya Allah. Tapi kadang kita manusia sering takut mati ya. Ya, tapi kita berdoa biar kita semua juga diberi kesehatan. Apalagi di tengah pandemi saat ini, banyak yang sakit, banyak yang mengalami kematian. Kita doakan supaya kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang aman ya. Jadi itu akibat dosa. Tetapi anak-anak, apakah kita harus terus hidup di dalam dosa? Jawaban Ibu Yeni, tidak boleh ya. Kita ingat bahwa Allah sangat mengasihi kita manusia berdosa, sehingga Allah sudah mengirimkan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Itu berarti kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka dari dosa. Untuk apa? Supaya kita juga dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Oleh sebab itu anak-anak, ketika anak-anak sudah mengetahui apa itu dosa, apa akibatnya, maka Ibu Yeni pesankan, satu, belajarlah untuk terus menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa yang butuh anugerah Tuhan setiap hari. Dua, setelah kita menyadari bahwa kita manusia berdosa, maka kita juga jangan tunjuk orang lain bahwa orang lain berdosa. Tetapi kita semua adalah manusia sama-sama manusia berdosa. Oleh sebab itu, saling menghargai, saling menguatkan, saling mengingatkan itu penting, supaya kita tetap ada di dalam perlindungan, ada di dalam keadaan yang aman. Oke anak-anak, kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai ketemu di minggu depan dalam pembelajaran agama yang sama. Shalom.